Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Wijaya dengan NIM A11222077. Di sini saya akan mempresentasikan makalah hasil review 15 jurnal sebagai tugas akhir atau ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 2 dengan makalah yang berjudul Prefect Competition in Agricultural Markets, a systematic review of evidence from developing countries. Masuk ke bab 1, pendahuluan. Pasar persaingan sempurna atau private competition merupakan salah satu model pasar yang paling fundamental dalam teori ekonomi. Model ini menggambarkan kondisi di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang masing-masing tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Negara-negara berkembang merupakan produsen utama komoditas pertanian dunia. Jutaan petani kecil di Asia, Afrika, dan Amerika Latin menggantungkan penghidupannya pada sektor pertanian. Bukti empiris dari berbagai negara berkembang menunjukkan adanya ketidaksempurnaan pasar yang signifikan. Memahami sejauh mana pasar pertanian di negara berkembang memenuhi kondisi persaingan sempurna memiliki implikasi kebijakan yang sangat penting. Jika pasar pertanian tidak beroperasi secara kompetitif, intervensi pemerintah mungkin diperlukan untuk melindungi petani kecil dari eksploitasi oleh pedagang yang memiliki kekuatan pasar. Sebaliknya, jika pasar cukup kompetitif, kebijakan yang mendistorsi harga pasar justru dapat mengurangi efisiensi dan kesejahteraan petani. Adapun rumusan masalah, berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam makalah ini adalah yang pertama, yaitu bagaimana kondisi pasar pertanian di negara-negara berkembang jika ditinjau dari perspektif teori persaingan sempurna. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mendorong atau menghambat terwujudnya persaingan sempurna di pasar pertanian negara berkembang. Dan yang ketiga, apa implikasi kebijakan dari bukti empiris yang ada terhadap pengelolaan pasar pertanian di negara-negara berkembang. Adapun tujuan penulisan yaitu yang pertama, menganalisis karakteristik pasar pertanian di negara-negara berkembang dalam kaitannya dengan model persaingan sempurna. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat persaingan di pasar pertanian negara berkembang berdasarkan bukti empiris dari jurnal internasional. Dan yang terakhir, merumuskan implikasi kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan pasar pertanian di negara-negara berkembang. Adapun manfaat penulisan, makalah ini diharapkan memberikan manfaat akademis berupa kontribusi terhadap pemahaman tentang struktur pasar pertanian di negara berkembang, serta manfaat praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi pengambil keputusan di sektor pertanian. Selain itu, makalah ini dapat menjadi preferensi bagi mahasiswa dan peneliti yang tertarik mempelajari ekonomi pertanian dari perspektif komparatif internasional. Masuk ke bab 2, tinjauan teori. Bagian A, teori persaingan sempurna. Persaingan sempurna adalah model pasar ideal dalam teori ekonomi mikro yang pertama kali dikembangkan oleh sistematis oleh Adam Smith melalui konsep invisible hand dan karyanya The Wealth of Nations tahun 1776. Model ini kemudian disempurnakan oleh para ekonomi neoklasik seperti Alfred Marshall dan Leon Walras pada abad ke-19 serta diperkuat oleh Kenneth Arrow dan Gerald Debreu pada abad ke-20 melalui kerangka ekuilibrium umum kompetitif.
Persaingan sempurna didefinisikan oleh 4 karakteristik utama. Yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana setiap individu pelaku pasar merupakan price taker yang tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar. Yang kedua, produk yang diperdagangkan bersifat homogen, artinya produk dari satu produsen identik dengan produk dari produsen lain, sehingga pembeli tidak memiliki preferensi terhadap produsen tertentu. Ketiga, terdapat kebebasan masuk dan keluar pasar, yang berarti tidak ada hambatan bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar maupun bagi perusahaan yang ingin keluar. Keempat, terdapat informasi sempurna, di mana semua pelaku pasar memiliki akses terhadap informasi yang lengkap dan akurat mengenai harga, kualitas, dan kondisi pasar. Dalam kondisi persaingan sempurna, harga pasar ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan pemerintah dan penawaran agregat. Efisiensi merupakan hasil utama dari persaingan sempurna. Model ini menghasilkan efisiensi alokasi ketika harga sama dengan biaya marginal, serta efisiensi produksi ketika output diproduksi pada titik biaya rata-rata minimum. Bagian B, karakteristik pasar pertanian dan relevansinya dengan persaingan sempurna. Pasar pertanian secara tradisional sering dijadikan contoh klasik persaingan sempurna karena beberapa alasannya. Pertama, produk pertanian seperti beras, jagung, keledai, dan gandum memiliki karakteristik homogen yang tinggi. Namun dalam praktiknya, pasar pertanian di negara berkembang seringkali menyimpang dari asumsi persaingan sempurna. Yang pertama, informasi pasar tidak sempurna merupakan masalah utama. Petani kecil di daerah terpencil seringkali tidak memiliki akses terhadap informasi harga yang akurat dan tepat waktu, sehingga mereka rentan terhadap eksploitasi oleh pedagang yang lebih informasi. Kedua, biaya transaksi yang tinggi akibat infrastruktur yang buruk, jarak yang jauh pakai pasar, dan sistem transportasi yang tidak memadai menciptakan segmentasi pasar dan memungkinkan pedagang tertentu untuk memperoleh keuntungan monopolistik di wilayah tertentu. Ketiga, struktur pasar di tingkat perdagangan seringkali bersifat oligopolis atau bahkan monopolistik, terutama di daerah pedesaan terpencil. Dan bagian C, kegagalan pasar di sektor pertanian negara berkembang. Teori kegagalan pasar atau market failure memberikan kerangka analitis untuk memahami mengapa pasar pertanian di negara berkembang seringkali tidak beroperasi secara efisien. Bagian D, transmisi harga dan integrasi pasar. Integrasi pasar merupakan konsep kunci dalam analisis pasar pertanian. Pasar dikatakan terintegrasi jika harga di berbagai lokasi bergerak bersama-sama dalam jangka panjang, mencerminkan hukum satu harga atau law of one price. Integrasi pasar yang baik merupakan indikator bahwa pasar beroperasi secara efisien dan banyak sinyal harga ditransmisikan secara efektif di seluruh sistem pemasaran. Bagian E, kerangka analisis struktur perilaku kinerja atau struktur conduct performance. Paradigma struktur perilaku kinerja yang dikembangkan oleh Joe Biden pada tahun 1950-an memberikan kerangka analitis yang berguna untuk menganalisis tingkat persaingan di pasar pertanian. Dalam konteks pasar pertanian di negara berkembang, paradigma SCP membantu mengidentifikasi di mana penyimpangan dari persaingan sempurna terjadi dan bagaimana penyimpangan tersebut mempengaruhi distribusi keuntungan dalam rantai nilai pertanian. Masuk ke bab 3, pembahasan review jurnal.
Bagian A, metodologi review, di mana review ini dilakukan secara sistematis dengan mengikuti protokol atau preference reporting items for systematic review and meta-analysis atau PRISMA. Pencarian literatur dilakukan Scopus. Bagian B, bukti persaingan tidak sempurna. Kekuatan pasar pedagang perantara. Temuan paling konsisten dari literatur yang direview adalah adanya kekuatan pasar yang signifikan di antara pedagang perantara di pasar pertanian negara berkembang yang bertentangan dengan asumsi persaingan sempurna. Bagian C, transmisi harga dan integrasi pasar. Transmisi harga merupakan salah satu indikator empiris paling penting untuk menilai tingkat persaingan dan efisiensi pasar pertanian. Dalam model persaingan sempurna, transmisi harga seharusnya cepat, lengkap, dan simetris. Bagian D, peran petani kecil sebagai price taker. Salah satu asumsi ini, persaingan sempurna yang paling berlaku di pasar pertanian negara berkembang adalah posisi petani kecil sebagai price taker. Namun, menjadi price taker tanpa akses informasi yang baik dan dalam kondisi pasar yang tidak kompetitif justru merugikan petani. Bagian E, dampak teknologi dan informasi digital terhadap persaingan pasar. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK tetap membuka peluang baru untuk mendekati kondisi persaingan sempurna di pasar pertanian negara berkembang melalui perbaikan akses informasi. Bagian F, pertanian kontrak dan implikasinya terhadap persaingan pasar. Pertanian kontrak atau contract farming merupakan alternatif mekanisme koordinasi pasar yang semakin banyak dipelajari dalam konteks pasar pertanian negara berkembang. Sistem ini menggantikan transaksi pasar spot yang diasumsikan dalam model persaingan sempurna dengan hubungan kontraktual jangka panjang antara petani dan pembeli. Bagian G, kebijakan pemerintah dan distorsi pasar. Intervensi pemerintah di pasar pertanian negara berkembang seringkali bertujuan untuk mengoreksi kegagalan pasar atau melindungi petani kecil, tetapi terkadang justru menciptakan distorsi yang semakin jauh